Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 25. Nak, sudah jangan sedih lagi. Mama Ros di sampingnya pun memeluk dengan erat, menenangkan putrinya itu. Bara yang melihat calon istrinya bersedih, bangkit dan menghampiri. Ia pun duduk di depan Aura. Kenapa? Tan, bisik Bara khawatir. Mama Ros menggeleng pelan. Sayang, panggil Bara sambil mengelus kepala Aura. Ada apa? Tanya Bara saat kini Aura sudah tidak memeluk mamanya lagi. Bara mengusap air mata itu. Hatinya sedih melihat Aura menangis. Sayang, ada apa? Aku sedih, Mas. Tidak ada ayah dan bundaku di sini. Jika mereka masih ada, ayah dan bunda pasti. Aura tak sanggup bicara lagi. Perasaan rindu ini begitu membuncah. Berharap sekali mereka bersama dengannya. Melihat kebahagiaan ini. Sayang, tenanglah. Bara membawa tubuh mungil itu dalam pelukannya. Menenangkan wanitanya. Bara mengusap sudut matanya sendiri. Merasakan kesedihan yang dirasakan Aura saat ini. Bukan hanya Bara saja yang sedih. Orang yang berada di ruangan itu jadi ikut sedih. Bahkan wanita yang berada di sana ikut menitikkan air mata. Drama apa ini? Evan mencebik dalam batinnya melihat acara tangisan. Ia duduk sambil melipat tangan. Jangan lupakan wajahnya yang datar. Ia pasang saat ini. Setelah Aura sudah tenang, acara pun dilanjutkan. Membahas pernikahan. Dan telah disepakati akan dilakukan dalam 2 minggu mendatang. Pihak Bara dan pihak Aura menyerahkan semua persiapan kepada pasangan itu. Bara akan mempersiapkan semuanya. Dan Robi yang mendengarnya menghembuskan nafasnya pelan. Sudah jelas pasti urusan itu diserahkan padanya. Untuk melamar saja, dia yang urus. Apalagi pernikahan. Pasti dia juga yang mengurusnya. Bara itu tinggal tunjuk saja. Mau begini begitu konsepnya. Setelah acara berakhir, kedua keluarga pun makan malam. Hidangan disajikan di ruang tamu. Mereka makan dengan lahap. Suasana di rumah itu begitu kekeluargaan. Kamu nggak makan? Bisik papa pada Evan yang duduk di sebelahnya. Aku tidak lapar, jawab Evan. Melihat Bara dan Aura, rasa laparnya hilang. Ia kini merasakan gondok. Semua orang mendukung hubungan keduanya. Bahkan tak ada yang menyangkut pautkan dengan dirinya. Mantan suami Aura. Atau mengatakan Aura yang seorang janda. Mana sih itu orang? Batin Evan tidak tenang. Melihat ke arah pintu masuk. Perusuh belum juga datang. Hari makin malam dan para orang pun berpamitan pulang. Aura, ucap mamanya Bara memeluk sejenak calon menantunya. Seraya mengusap pundaknya. Kamu juga bisa menganggap papa sama mama seperti orang tua kamu juga. Kami akan menyayangimu. Mata Aura berkaca. Kaca lagi. Sedikit terharu mendengarnya. Kami pulang dulu. Ucap papanya Bara seraya mengelus kepala calon menantunya. Aura mengangguk pelan sambil mengusap sudut matanya. Bara, pekik seorang wanita yang tiba muncul. Membuat mata mereka beralih ke arah suara. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu berselingkuh dan mengkhianatiku? Perusuh datang. Akhirnya datang juga. Evan bersorak di dalam hati. Perusuh yang ditunggunya muncul juga. Perusuh yang akan menggagalkan rencana pernikahan itu. Bara, kenapa kamu seperti ini? Di mana tanggung jawabmu pada anak kita? Mia datang dengan berlinang air mata. Merasa begitu disakiti oleh pria itu. Bara begitu tega padanya. Lari dari tanggung jawab. Evan tersenyum tipis.
Akhirnya semua orang tahu perihal anak itu. Bara memiliki anak dari mantan kekasihnya. Apa yang kamu katakan? Jangan bicara sembarangan. Bara meninggikan suaranya. Tidak habis pikir Mia muncul lagi. Untungnya acara pertemuan mereka telah selesai. Hanya ada keluarga inti saja yang masih berada di rumah Aura. Kenapa kamu malah melamar wanita pelakor itu? Tunjuk Mia dengan tatapan tidak suka. Menunjuk ke arah Aura. Baginya Aura itu pelakor. Bara menepis tangan Mia dengan kasar. Tidak suka calon istrinya ditunjuk. Tunjuk seperti itu. Tunggu dulu. Bara tampak berpikir. Dari mana Mia tahu bahwa hari ini dia melamar Aura? Tatapannya kini tertuju pada Evan. Evan yang menyadari tatapan Bara. Menunjukkan senyum seringainya. Hal itu membuat Bara meremas tangannya. Sudah bisa menebak jika Evan lah dalangnya. Pasti dia yang memberitahu Mia tentang acara ini. Mia, jaga ucapanmu. Tante, Bara itu suamiku. Dia mau menceraikanku karena wanita pelakor itu. Dia merebut Bara dariku. Gara dia. Bara jadi melupakan anaknya darah dagingnya. Oceh Mia masih dengan isak tangisnya. Mia, jangan bicara omong kosong. Bentak mamanya Bara tidak terima dengan karangan Mia. Ucapan Mia penuh kebohongan. Malah memakai tipuan air mata agar orang bersimpati. Aku dan Bara sudah menikah. Kami sudah hidup bahagia dengan kedua anak kami. Tapi wanita itu datang dan merusak semuanya. Dia merebut Bara dariku. Membuat Bara melupakanku dan anakku. Selama mengatakan itu Mia tidak lupa menunjuk Aura. Mengatakan dengan berteriak histeris. Aura merasa aneh melihat Mia. Mantannya Bara tampak sedikit stres. Jadi merasa sedikit kasihan. Evan pun terkejut mendengar Mia mengatakan hal yang tidak masuk akal. Perihal anak, ia masih percaya. Bara pasti sudah meninggalkan benihnya. Tapi tentang pernikahan Bara dan Mia, sepertinya itu tidak pernah ada. Sepertinya hanya hayalan wanita itu. Malah Mia menikah dengan pria lain dan bukan dengan temannya. Apa Mia sudah mulai stres? Batin Evan jadi bingung. Merasa salah mencari partner untuk memisahkan Bara dan Aura. Mia, stop. Bara kesal sekali. Kini tah apa? Apa yang dituduhkan Mia padanya? Mia, kendalikan dirimu. Ucap Bara mencoba menenangkan. Mia menangis histeris. Membuat tetangga Aura pada keluar. Mia, apa yang kamu lakukan di sini? Nak, tanya seorang pria parubaya begitu turun dari mobil. Langsung menghampiri wanita itu. Papa, Bara. Pa, Bara jahat. Adu Mia dengan tangisannya. Ia memeluk sang papa dengan erat. Bara mengkhianati aku. Dia melamar wanita itu dan mau menceraikanku. Pa, Bara jahat. Pa, oceh Mia lagi dengan suara isakannya. Ayo, kita pulang. Ajak Om Bambang dengan suara bergetar. Membujuk sang putri. Tidak. Pa, aku masih mencintai Bara. Aku masih ingin mempertahankan rumah tangga kami. Bara harus bertanggung jawab pada putraku. Pa, Mia masih dengan ocehannya. Air mata bahkan bersimbah di wajahnya. Bawa Mia, pinta Om Bambang pada 3 pria yang datang bersamanya. Dokter, supir dan bodyguardnya. Mia menolak dan menjerit makin histeris. Namun tak berselang lama, suara jeritan itu hilang. Dokter sudah menyuntikkan obat bius. Mereka pun mengangkat Mia masuk ke dalam mobil. Om Bambang menghembuskan nafas berat. Setelah melihat Mia sudah masuk ke dalam mobil. Tolong maafkan putri saya. Saya minta maaf kehadiran putri saya jadi mengganggu kalian. Saya benar minta maaf. Om Bambang menunduk sejenak sebagai tanda meminta maaf. Merasa menyesal tidak bisa menjaga putrinya.
Ia telah menyewa bodyguard untuk mengawasi pergerakan putrinya. Tapi, Mia malah bisa kabur dan datang ke rumah ini. Bara, tolong maafkan Om ya, ucap Om Bambang. Ia malu karena sudah berjanji kepada Bara. Bara mengangguk mengerti. Ia juga merasa sedih melihat mantan kekasihnya jadi seperti itu. Besok pagi, Mia akan dibawa ke luar negeri untuk melakukan perawatan. Jelas Om Bambang, mental dan pikiran anaknya sudah rusak. Mia sakit apa? Tanya Mama Jihan. Sedikit merasa prihatin. Mentalnya sedikit terganggu. Mantan suaminya melakukan KDRT. Jelas Om Bambang dengan wajah sendu. Menyesal karena saat itu malah membiarkan Mia menikah dan tinggal bersama pria ringan tangan. Mereka yang berada di sana cukup terkejut dan juga merasa iba dengan kondisi yang dialami Mia. Baiklah, saya akan membawa Mia pulang. Sekali lagi saya mohon maaf mewakili putri saya. Maafkan Mia. Om Bambang kembali meminta maaf. Ia menunduk melihat orang tua Evan. Lalu orang tua Bara. Lalu pada orang yang berada di sana. Jadi anaknya Mia itu anak siapa? Tanya Evan yang tidak terima jika hanya berakhir begitu saja. Masih yakin anak itu anaknya Bara? Itu yang terpenting. Mendengar pertanyaan Evan, papanya jadi menatap tidak senang. Seolah tahu, putranya masih berharap pada Aura. Berharap adanya masalah. Oh, anak itu anak mantan suaminya Mia. Selama Mia melakukan perawatan di sana, kami yang akan menjaga anaknya. Jawab Om Bambang apa adanya. Dan mendengar itu Evan sangat kecewa sekali. Bukan itu yang ingin didengarnya. Sekali lagi saya minta maaf. Permisi semua. Pamit Om Bambang. Ia setengah berlari masuk ke dalam mobil dan tidak lama mobil pun berlalu pergi. Bara bernafas lega. Om Bambang sudah menjelaskan semua. Jika anak Mia bukan anaknya, jadi sudah tidak ada keraguan lagi. Evan berjalan masuk ke rumah memasang wajah kesal. Bagaimana tidak kesal? Tidak ada celah untuk merusak hubungan Bara dan Aura. Makin kesal lagi mengingat dalam waktu 2 minggu, keduanya akan resmi menikah. Rasanya kepala Evan ingin meledak saja. Evan merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Kali ini ia gagal lagi. Anak itu bukan anaknya Bara. Malah papanya Mia yang mengatakan sendiri. Evan memejamkan mata dengan pikiran yang menjelajah kemana-mana. Memikirkan satu hal bagaimana caranya. Baik Bara atau Aura yang membatalkan pernikahan itu. Tapi pikirannya malah memikirkan bagaimana ekspresi Bara dan Aura saat saling bertatapan. Merasakan jika pasangan itu memang sudah saling terikat perasaan yang begitu dalam. Keduanya sama sudah saling jatuh cinta. Pekik Evan merasakan emosinya naik turun. Tidak ada yang mendukung dirinya. Bahkan otaknya kini tidak bisa memikirkan satu ide. Mendadak buntu dan tidak punya cara lain untuk membatalkan pernikahan itu. Aura, apa kurangnya aku? Kenapa kamu lebih memilih Bara? Mas Bara, ucap Aura kaget saat membuka pintu rumah. Ternyata calon suaminya sudah sampai. Hari masih sangat pagi. Kenapa masih datang? Mas, tanya Aura khawatir. Jam 7 saja Bara sudah sampai rumahnya. Jam berapa pria itu bangun? Apalagi jika bukan untuk melihatmu. Minggu depan kita sudah dipingit. Jadi kita harus memanfaatkan waktu. Jawab Bara dengan semangat. Seminggu ini ia tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Mas sudah sarapan? Tanya Aura kemudian. Bara menggeleng lemah. Ayo, kita sarapan. Ajak Aura memeluk lengan tegap itu. Bara mengangguk dan mengikuti Aura ke dapur. Sebenarnya ia sudah sarapan dari rumah. Tapi karena Aura mengajak, ia jadi menurut. Selamat pagi, Pak. Lili yang sedang sarapan langsung berdiri tegak.
Santai saja, Li, ucap Bara melihat keterkejutan Lily. Lily pun tersenyum paksa. Walau disuruh santai, ia tetap tidak bisa. Bara itu seperti orang yang bermuka dua. Saat di kantor, sangat menyeramkan. Selalu memasang wajah datar dengan suara dinginnya. Tapi saat bersama Aura begitu sangat berbeda. Bara itu bisa dibilang sangat bucin. Bahkan sikap wibawa itu tidak terlihat sama sekali. Yang ada begitu manja. Berbeda 180 derajatlah. Berbanding terbaliklah dengan di kantor. Lily pun menyelesaikan sarapannya saat Bara ikut bergabung di meja makan. Ia merasa tidak pantas satu meja dengan pria itu. Ra, aku mau siap. Siap. Permisi, Pak. Lily segera mengambil langkah 1000 masuk ke kamarnya. Bersiap. Siap lalu berangkat ke kantor. Makan. Mas, Aura menyodorkan sepiring mie goreng pada Bara. Kamu yang masak? Tanya Bara. Aura mengangguk dan dengan cepat Bara melahap mie goreng yang tampak begitu enak. Sayang, kapan kamu akan resign? Tanya Bara di sela makannya. Aku ingin tetap bekerja. Mas, ucap Aura pelan. Tidak, sayang, tolak Bara. Ia tidak mengizinkannya. Tapi, Mas, sudah segera ajukan pengunduran dirimu. Jika kamu tidak mau, aku yang akan mengajukannya. Aku mengenal pimpinan di sana. Pak Samuel kan, ucap Bara. Ia akan menggunakan kekuasaannya. Aura mencebik. Bara mulai mengancamnya. Sayang, aku tidak ingin kamu bekerja lagi. Aku akan mencukupi semua kebutuhan kamu dan anak kita nanti. Kamu di rumah doakan selalu suamimu ini banyak rezekinya dan sehat selalu. Jelas Bara dengan wajah sumringah. Aura mengulum senyum lalu tak lama jadi terkekeh. Ucapan Bara membuatnya jadi menghayal. Memiliki anak yang lucu. Hari ini terakhir kamu bekerja. Apa? Tidak bisa. Tolak Aura. Aku akan mengaturnya dengan pimpianmu itu. Ucap Bara yang akan mengurusnya. Itu hal yang sangat mudah. Aura kembali mencebik. Bara memang pemaksa. Ra, aku pergi duluan. Pak, saya permisi. Pamit Lily yang sudah bersiap. Lily bareng saja. Tawar Bara. Mereka kan searah. Tidak usah. Pak, terima kasih. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ucap Lily yang langsung kabur. Tidak mau satu mobil lagi dengan mereka. Pasangan bucin itu. Mas, aku bersiap dulu. Tunggu sebentar ya. Ucap Aura seraya bangkit. Tapi tangan Aura ditahan Bara. Hingga Aura melihat ke arah pria itu. Cup. Sambil bangkit Bara menkecup bibir Aura sekilas. Aku akan tunggu di teras. Ucap Bara lalu melangkah pergi. Ia akan menunggu di luar saja. Jika berdua, duaan bawaannya mau nyosor saja. Dan Aura memegangi dadanya. Berdebar. Debar kencang. Ayo, masuk. Ajak Bara setelah berhenti di parkiran kantor Aura. Mas mau ngapain ikut masuk? Tanya Aura memasang wajah bingung. Bara mau mengikutinya. Menemui atasanmu. Tidak usah. Lusa aku terakhir kerja. Mas. Kontrakku tidak diperpanjang. Ucap Aura memberitahu. Bara pun mengangguk mengerti. Jika begitu ia akan mengizinkan Aura bekerja sampai lusa. Sudah sana Mas berangkat ke kantor. Kamu jangan terlalu rindu padaku ya. Ledek Bara menggoda calon istrinya. Ih, perasaan. Ledek Aura kembali. Pedenya Bara memang selangit. Bara jadi terkekeh sebentar. Lalu perlahan mendekatkan wajahnya pada Aura. Kembali menyapu bibir itu. Beberapa jam kemudian. Bara sibuk menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Lalu setelah itu ia meminta Robby untuk mempersiapkan pernikahannya. Robby menunjukkan beberapa konsep pernikahan dari beberapa WO.
Bara mengangguk saat melihatnya. Bara mencoba menelepon Aura. Ia ingin bersama Aura memilihnya. Tapi panggilannya malah tidak terjawab. Aura lagi kerja. Bar. Ucap Robi memberitahu. Nanti malam kau ke rumah Aura saja. Kita bahas di sana. Tapi, sekalian kau ketemu Lily. Tapi, aku akan anggap itu lembur. Oke, baiklah. Jawab Robi begitu bersemangat dianggap lembur. Ia akan membayar hutang dan menabung untuk modal nikah. Bara akan menikah. Maka ia harus segera menyusul. Sore itu, Bara menjemput Aura. Kini mereka berada di pemakaman umum. Aura ingin berziarah ke makam kedua orang tuanya. Melepas kerinduannya sejenak. Air mata Aura berlinang menatap kedua batu nisan bergantian. Walau sudah mencoba tegar saat berziarah. Tapi nyatanya air mata itu jebol juga membasahi pipinya. Ayah, Bunda, 2 minggu lagi Aura akan menikah. Ini pernikahan kedua Aura. Jika ayah dan bunda masih ada, Aura pasti akan senang sekali. Tangan Aura mengusap air mata yang makin berlinang. Tidak mau berhenti. Mas Bara pria baik dan Aura sangat mencintainya. Jika ayah dan bunda bertemu dengan Mas Bara, kalian pasti akan menyukainya. Batin Aura membahas calon suami. Bara mengelus pundak Aura, menenangkan wanitanya. Ayah, bunda, aku janji akan menjaga putri kalian dan akan mencintai Aura selamanya. Ucap Bara dengan tegas. Ia pun menggenggam tangan Aura, menguatkan wanitanya. Agar Aura merasa tidak sendiri. Masih ada dia di sampingnya. Setelah sejenak melepas kerinduannya, Aura pun beranjak pergi. Ia akan datang lagi nanti. Kini Bara dan Aura telah sampai di rumah. Di sana sudah ada Robi dan Lily menunggu. Setelah makan malam bersama, Robi pun menunjukkan pada Aura beberapa konsep resepsi pernikahan. Semuanya bagus, Mas, ucap Aura, terlalu wah baginya. Kamu sukanya yang mana? Kalau aku yang ini, tunjuk Bara. Konsepnya kesannya mewah dan elegan. Mas, yang biasa saja. Sederhana saja gitu, ucap Aura. Bara merencanakan resepsinya di sebuah hotel mewah dan konsepnya wah. Pasti besar budgetnya. Tidak bisa. Sayang, aku ingin mempersembahkan pernikahan yang berkesan untukmu. Ucap Bara. Ia tidak mau biasa. Biasa saja. Sudah yang ini saja ya. Tunjuk Bara dan Aura mengangguk pelan. Terserah pria itu sajalah. Lily juga berada di sana. Hanya diam melihat. Jujur ia cemburu dengan Aura. Temannya akan segera menikah dan sedang mempersiapkan pernikahan impian. Sedang dirinya. Tidak ada pembahasan apapun dari Robi. Malah Lily menatap Robi yang begitu bersemangat mengurus pernikahan atasannya. Kapan kita menikah? Aura turun dari ojek. Ia berdiri di depan sebuah perkantoran. Itu kantor calon suaminya. Berdecak kagum pada bangunan menjulang tinggi. Tak ada berapa banyak lantainya. Sore ini mereka akan melakukan foto prewedding. Tadi Bara bilang akan menjemput ke rumah. Tapi Aura menolak. Karena Bara akan mutar lagi. Mau datang langsung ke lokasi pemotretan. Bara tidak mengizinkan. Jadilah Aura mengatakan akan datang ke kantornya saja dan Bara langsung menyetujuinya. Saat masuk ke lobi, kaki Aura akan melangkah ke bagian resepsionis. Panggil seseorang menepuk pundaknya. Lily, ucap Aura melihat teman baiknya. Kau nggak kerja? Kontrakku tidak diperpanjang lagi, ucap Aura. Ia belum sempat bercerita pada Lily. Lily mengangguk. Apa mereka juga menawarkan syarat jika ingin kontrak diperpanjang? Bisik Lily. Aura mengangguk cepat. Aku diminta menjadi simpanannya. Astaga, kurang ajar sekali. Lily jadi geram. Atasan mereka di sana menyalahgunakan kekuasaan. Sudahlah biarkan saja.
Yang penting kan kita tidak mau, ucap Aura. Meski ia belum bersama Bara, ia tidak akan mau menjadi simpanan pria yang sudah beristri, hanya untuk sebuah perpanjangan kontrak kerja. Jadi ngomong kenapa kau kesini? Mau bertemu Kang Mas? Goda Lili melihat wajah Aura langsung memalu. Sore ini kamu mau foto prewed, Li? Lili mengangguk. Ayo, kau ikut, temani aku, ajak Aura. Lili menolak. Tidak usah. Aku banyak kerjaan. Ayolah, Li, biar kalau nanti kau foto prewed juga nggak canggung lagi. Memang kau masih canggung? Enggak, ini kan yang kedua kali bagiku, ucap Aura. Walau dulu menikah atas nama perjodohan, tapi mereka tetap ada foto prewed juga. Lili menolak dan Aura tetap memaksa. Bang Robi juga ikut loh. Nanti aku ganggu, ucap Lili. Mendengar Robi ikut, ia juga jadi ingin ikut. Tidaklah, malah aku senang teman baikku menemani. Lili pun mengangguk, ia akan menemani Aura. Sekalian juga melihat. Sayang, panggil seseorang datang menghampiri. Selamat siang, Pak. Saya permisi, ucap Lili gugup melihat pria itu. Aku lanjut kerja. Lili pun memilih kabur dari mereka. Mas, kenapa sepertinya Lili takut padamu ya? Tanya Aura. Semenjak Lili tahu jika calon suaminya atasannya, temannya itu selalu gugup dan bicara formal pada Bara. Padahal Bara sudah bersikap santai. Mungkin karena ini di kantor, jawab Bara. Aura mengangguk mengiyakan. Ia tidak tahu saja sikap calon suaminya berbeda 180 derajat. Bara menggenggam tangan Aura dan menggandeng calon istrinya itu ke ruangannya. Senyuman manis dan bahagia terpancar dari keduanya. Mereka mengabaikan orang yang melihat dengan berbagai ekspresi, dan kebanyakan ekspresi kaget, karena baru tahu jika atasan mereka itu ternyata bisa tersenyum. Cinta bisa merubah segalanya. Sampai di ruangan Bara, Aura lagi berdecak kagum. Ruangan itu begitu sangat mewah sekali. Bahkan lebih besar berkali-kali dari rumahnya. Bahkan di ruangan itu ada sofa yang nampaknya begitu empuk. Di ruang tamu Aura saja hanya ada kursi plastik. Bara membawa Aura duduk di sofa. Dan benar saja sofa itu benar empuk. Sayang, kamu mau minum apa? Tanya Bara. Masih ada setengah jam lagi sebelum jam kantor berakhir. Tidak usah, Mas. Tadi aku sudah minum. Ya, sudah. Mas Bara lanjutkan kerjaannya. Aku akan menunggu, ucap Aura seraya menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa. Bara pun mengangguk. Ia pun menkecup sekilas bibir Aura lalu berjalan ke meja kerjanya. Aura mendelik. Memanglah calon suaminya itu tidak pernah peduli sekitarnya. Asal sosor saja. Tapi yang tiba begini yang membuat hatinya berdebar. Sungguh aneh. Waktu pun berlalu. Robi kini berada di ruangan Bara dan melihat calon istri atasannya tertidur pulas. Hari ini pukul 5 pemotretan prewed kalian, ucap Robi memberitahu. Bara mengangguk. Kalian duluan saja, kami akan menyusul. Aura bilang Lili akan ikut. Robi diam. Mendengar Lili ikut hatinya jadi tidak menentu. Saat membicarakan konsep pernikahan di rumah Aura malam itu, ia melihat Lili melihat dengan tatapan yang sulit diartikannya. Terlihat berbinar tapi ada tersirat kesedihan. Ini lagi jika melihat pemotretan prewed. Entah seperti apa tatapan mata kekasihnya itu. Bar, apa aku harus melamar Lili sekarang? Tanya Robi. Lili memang tidak ada mengatakan apapun. Tapi jika membahas Aura dan pernikahan, terlihat perasaan yang mengganjal di hati Lili. Jika kau sudah yakin dengan pilihan hatimu dan ingin hidup bersama dengannya, tak ada salahnya, jawab Bara.
Semua tergantung hati. Jika hati sudah bicara, maka ikutilah hatimu. Aku sudah yakin dengannya. Tapi, aku tidak bisa menikahinya dalam waktu dekat. Kau tahu masalahku. Hutangku belum lunas. Ucap Robi kembali sambil menghela nafas. Hutang itu sungguh menjadi penghalang. Bersambung dulu Tapi ya dia tidak mau teman-teman. Lily menanggung hutangnya.